Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa yang budiman, pada pagi hari ini kita ngaji dengan materi pokok yaitu tata cara sholat, mencontoh sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babu sifatis sholati. Aihada babu sifatis sholati, bab yang menerangkan tentang tata cara sholat. Diambil dari kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram pada Sohifah atau halaman 283 dengan hadis sebagai berikut beserta penjelasannya. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abi Hurairah anan nabi ya sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi idza kumta nalikane nglakoni sapa sira ila sholati maring salat fa asbihi mongko nyempurnakno sira al wudu'a ing wudu ira sumastaqbil monggo keri-keri madhepa sapa sira al qiblata ing kiblat fakabbir mongko takbiratul ikhrama sapa sira sumakra mongko maca sapa sira ma ing perkara tayassara kang dadi gampang apa ma minal qur'ani sangka al-Qur'an inggih punika Fatihah sumarka mongko keri-keri ruku'a sapa sira kata tatmainna sehingga anteng sapa sira rakian hale wong kang ruku sumarfa mongko keri-keri tangiya sapa sira kata tak dadila sehingga iktidal sapa sira qaiman hale wong kang ngadeg sumasjud mongko keri-keri sujuda sapa sira kata tatmainna sehingga anteng sapa sira sajidan hale wong kang sujud sumarfa mongko keri-keri tangiya sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira jalisan hale wong kang lungguh sumasjud mongko keri-keri sujuda sapa sira hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira sajidan hale wong kang sujud sumaf'al mongko keri-keri nglakonana sapa sira dalika ing mengkono-mengkono kang tinutur fi sholatiha ing fi sholatika ing dalem salat ira kuliah ya sekabehane salat akhraja ngetokake hadis sapa as-sab'atu imam pitu walabdu utaila wal hadis iku lil Bukhari iku tetep kedue Imam Bukhari wal Ibnu Majah lan kedue Imam Ibnu Majah ulat iku tetep kode Imam Ibnu Majah bi isnadi Muslimin kelawan sanate Imam Muslim hatta tatmainna utahe ana lafal hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira iman hale wong kang ngadeg wa mislulan iku sepadane hadis fi hadis Rifa'ah bin Rafi' ing dalam hadis Rifa'ah bin Rafi' inda Ahmad ing dalam ngasani Imam Ahmad wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban hatta tatmainna uti ana lafal hatta tatmainna sehingga anteng sapa sira qaiman hale wong kang ngadeg wali Ahmad lan iku tetep uti Imam Ahmad faqim sulbaka uti ana lafal faqim sulbaka faqim mongko jejeka sira sulbaka ing geger ira hatta tarji'a sehingga bali apa al-idhamu apa pira-pira balung walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah walin Nasa'i lan iku tetep di Imam Nasa'i wa Abi Dawud lan Imam Abi Dawud min hadis Rifa'ah sangka hadis Rifa'ah bin Rafi' sangka hadis Rifa'ah bin Rafi' innaha la tatimmu sholatu ahadikum utai ana lafal innaha la tatimmu sholatu ahadikum innaha setemene madhkurah perkara kang ditutur iku la tatimmu iku ora sempurna apa sholatu ahadikum apa sholate salah sijine ora kabeh hatta yusbiga
hatta yusbigha sehingga nyempurnakake sapa ahadukum al-wudu'a ing wudune ahadukum kama kaya perkara amara kang perintah ing mas sapa Allah Gusti Allah taala halim halur Allah. Summa yukabbiru mongko kari-kari maca takbir sapa ahadukum Allah ing Allah utawa ngegungke sapa ahadukum Allah ing Allah taala halim halur Allah wa yahmadu lan muji sapa ahadukum ing Allah wa yusni lan ngalembono utawa ngalem sapa hadukum alaihi ing atase Allah wa fiha lan iku tetep ing dalem siji riwayat fa in kana ma'aka uta ana lafal fa in kana ma'aka mangko lamun ana ma'aka iku sertane sira apa Qur'anun apa Qur'an faqra mongko maca sira wa illa lan lamun ora in kana ma'aka Qur'anun fa ahmid mongko muji sira Allah ing Gusti Allah wa kabbir lan ngegungna sapa sira utawa maca takbir sira ing Allah wa halil lan maca tahlil sira ing Allah. Wali Ibnu Majah lan iku tetep kudu Imam Ibnu Majah sumakra uta ana lafal sumakra mongko maca sapa sira bi umil kitab kelawan umil kitab atain Fatihah wa bimalan kelawan perkara sak kang ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Wali Ibnu Hibban lan iku tetep kudu Imam Ibnu Hibban summa bima syi'ta utai ana lafal summa bima syi'ta mongko kari-kari kelawan perkara syi'ta kang ngarepake sapa sira. Pemirsa yang budiman, tata cara sholat hendaknya kita melaksanakan sholat sesuai dengan tata cara sholat yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengikuti tata cara sholat yang selain Rasulullah. Maka sholat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara ini adalah sholat yang dikeluarkan oleh Imam 7. Imam 7 adalah semua imam hadis, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan juga imam yaitu Imam Syekhani. Di situ pada tata cara sholat hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa apabila kamu melaksanakan sholat, maka yang pertama adalah sempurnakanlah wudhu. Kita bisa melaksanakan sholat dengan sempurna apabila kita dapat menyempurnakan wudhu. Caranya menyempurnakan wudhu adalah dengan melaksanakan rukun-rukunnya wudhu dan juga sunat-sunatnya wudhu disempurnakan dengan sunatnya wudhu. Kemudian setelah itu setelah menyempurnakan wudhu kita menghadap kiblat untuk bertakbir, yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kemudian membaca Fatihah, ma tayassara minal Qur'an, yaitu membaca Fatihah. Setelah itu kemudian kita melaksanakan ruku dalam keadaan tenang atau anteng dalam pelaksanaan ruku kita. Kemudian juga setelah itu kita bangun dari ruku dengan keadaan berdiri dengan keadaan tenang atau tomakninah atau anteng, sehingga kita juga bisa sampai melaksanakan iktidal dalam keadaan berdiri dan tenang. Setelah melaksanakan iktidal dengan tenang, kemudian kita melaksanakan sujud dalam keadaan yaitu tenang atau tomakninah. Setelah itu kita bangun dari sujud dalam keadaan duduk dalam keadaan tenang atau tomakninah. Setelah itu juga kita melaksanakan sujud dalam keadaan tomakninah atau anteng ketika dalam keadaan sujud. Setelah itu lakukanlah apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholatmu. Semua sholat tata caranya begitu.
dalam keadaan mulai dari pertama sampai akhir tadi dalam keadaan tomakninah atau anteng sebentar dengan perkiraan membaca subhanallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 7, yaitu Imam 7 itu yaitu semua imam hadis mengeluarkan hadis ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Sedangkan hadis yang dimiliki oleh Imam oleh Abu Hurairah oleh Bukhari, sedangkan lafal yang dimiliki oleh Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah dengan sanad Imam Muslim hatta tatma'inna qa'iman, sehingga dalam keadaan thama'ninah ketika berdiri. Begitu juga dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh 7 imam hadis juga sepertinya atau sama dengan hadis Rifa'ah bin Rafi' di hadapan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban. Di situ ada lafal hatta tatma'inna qa'iman, sehingga dalam pelaksanaan ibadah sholat itu kamu semua bisa tomakninah dalam keadaan berdiri. Kemudian hadis milik Imam Ahmad di Sunan Ahmad, di situ adalah fal fa'akim sulbaka kata tarjal idhamu. Kemudian itu maksudnya adalah kita semua supaya menegakkan atau njejeke geger-geger kita sedaya nalika nglampahi salat, sehingga balung menjadi kembali seperti semula. Dalam arti ketika kita dari rukuk menuju i'tidal dalam keadaan seperti semula, yaitu tulang kita kembali seperti semula, yaitu berdiri tegak. Kemudian hadis yang menjadi miliknya Imam Nasai dan Abi Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya sholat kamu semua tidak akan menjadi sempurna sehingga kamu semua dapat melaksanakan wudhu dengan benar, yaitu wudhu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan rukunnya wudhu beserta juga disempurnakan sunat-sunatnya wudhu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memuliakan setelah kita melaksanakan wudhu, kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram, yaitu kita memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Takbiratul ihram dikandung maksud adalah kita semua memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling agung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling segala-galanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga memuji kepada Allah dan Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu kita juga memuji Allah. Juga kita semua kalau bisa membaca Fatihah, maka kita harus membaca Fatihah karena Fatihah adalah rukunnya sholat. Apabila pemirsa yang budiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila tidak bisa membaca Fatihah atau tidak hafal Fatihah sama sekali karena mungkin mu'alaf baru masuk Islam atau karena faktor lain, maka kemudian bacalah dengan tahmid, yaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membaca takbir, yaitu mengagungkan Allah, serta membaca tahlil, yaitu la ilaha illallah. Begitu juga hadis yang dimiliki oleh Imam Abu Dawud. Di situ ada lafalnya summa qra' bi umil kitabi wa bima sya'allahu. Kemudian bacalah Al-Qur'an yang berupa umul Qur'an, yaitu Fatihah. Bacalah Fatihah dan juga bacalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah membaca Fatihah itu, kemudian kita juga disunahkan untuk membaca surat-surat pendek. Apabila kita bisa membaca Fatihah, maka bacalah Fatihah dengan sebenar-benarnya,
sesuai dengan bacaan yaitu qiraah yang benar. Wali Ibnu Majah summa bima syi'ta, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di situ ada lafal summa bima syi'ta, kemudian dengan sesuatu yang kamu kehendaki di situ. Jikalau kita tidak bisa membaca Fatihah, maka ya kalau tidak bisa membaca Fatihah, maka harus belajar bagaimana kita semua bisa membaca Fatihah dengan benar, belajar dengan guru Al-Qur'an, dengan belajar dengan orang lain yang sekiranya bisa menyempurnakan bacaan kita dalam melaksanakan sholat. Para pemirsa yang budiman, kalau kita melaksanakan sholat, hakikatnya adalah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha segala-galanya. Allah yang memberikan kehidupan pada diri kita. Allah yang memberikan setiap detik, setiap waktu, setiap detik nafas jantung pada semua badan kita, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Maha segala-galanya karena memberikan kehidupan kepada kita semua. Kita semua bisa hidup, kita semua bisa bernafas, seluruh anggota badan kita bisa berfungsi. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ketika kita masuk pagi, itu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Bika, dengan pertolongan kamu ya Allah, asbahna, kita semua bisa masuk pagi. Wa bika amsayna, dan dengan pertolongan kamu ya Allah, kita semua bisa masuk sore. Wabika nahya, dan dengan pertolongan kamu ya Allah kita semua bisa hidup, dan pertolongan kamu ya Allah kita semua menjadi orang-orang yang mati atau meninggal dunia. Dengan demikian para pemirsa rahimakumullah, karena Allah ini memberikan segala-galanya untuk kita, maka ketika kita melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah sholat kita dengan sebaik-baiknya, karena sholat itu adalah barometer kehidupan kita, ibadah kita, amal kita semua. Apabila kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, insya Allah menjadi bekal yang terindah untuk kita semua nanti hidup di alam akhirat. Apabila kita semua menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah juga menghargai karya kita, ibadah kita. Apabila kita semua melaksanakan sholat dengan tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tata cara yang benar, tata cara yang hak, tata cara yang berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril, maka itulah bekal kita kehidupan di alam akhirat. Maka para pemirsa yang budiman, maka sempurnakanlah kita semua dengan melaksanakan tata cara sholat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan yaitu fasilitas yang berupa kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seperti doa yang selalu dikumandangkan, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana doa itu dia berdoa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, la tada fi duburi kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz bin Jabal, saya berwasiat kepada kamu, jangan tinggalkan doa ini setiap habis melaksanakan sholat, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan untuk bisa zikir, untuk bisa ingat kepadamu, dan bisa untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat-Mu, dan bisa melaksanakan
ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Maka kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, yang nanti akan menjadi bekal yang paling baik, yang terindah untuk kita semua bisa hidup di alam akhirat, termasuk kita semua min ahlil jannah, orang-orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjaga sholat kita dengan sebaik-baiknya, diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita semua bisa menjadi pendorong penggerak dalam melaksanakan sholat di awal waktu dengan berjamaah, dan kita sempurnakan amal ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.